Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Setiawati Wibowo, selaku Wakil Kepala Madrasah, yaitu bagian kurikulum atau bagian akademik. Di sini akan menyampaikan tentang orientasi kegiatan belajar mengajar di kegiatan MTS Darul Hikmah, yaitu Matsama untuk kelas 7. Marilah pada saat ini kita mulainya dengan membaca bismillah. Semoga hari ini kita mendapatkan manfaat, kesehatan, dan selalu dijaga iman dan kesehatan kita semua. Orientasi KBM atau kegiatan belajar mengajar, yaitu merupakan gambaran kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan di Madrasah MTS Darul Hikmah. KBM ini meliputi 1. Struktur kurikulum, 2. Model atau bentuknya kurikulum, yaitu bentuk KBM yang akan diajarkan atau yang akan ditempuh oleh siswa di Madrasah MTS Darul Hikmah Ngumpak. Kemudian yang pertama, mengenai struktur kurikulum, yaitu merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran selama 3 tahun, yaitu mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9. Struktur kurikulum MTS Darul Hikmah terdiri dari 3 komponen yang akan ditempuh, yaitu mata pelajaran, muatan lokal, serta pengembangan diri. Untuk komponen dan muatan lokal ada 15 pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, yaitu yang pertama pelajaran Quran hadis, yang kedua akidah akhlak, yang ketiga fikih, yang keempat SKI, 5 PKN, 6 bahasa Indonesia, 7 bahasa Arab, 8 matematika, 9 IPA, 10 IPS, 11 bahasa Inggris, 12 seni budaya, 13 penjaskes, 14 prakarya, 15 bahasa Jawa. Nah, 15 mata pelajaran ini nanti harus ditempuh dan diselesaikan oleh seluruh siswa mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini merupakan pelajaran yang wajib. Jika di masa normal tidak hanya 15 pelajaran ini yang wajib, tapi masih ada juga pelajaran yang lainnya. Kemudian untuk pengembangan diri, yang dimaksud pengembangan diri itu selain pelajaran yang wajib itu tadi, maka ada beberapa juga pelajaran pilihan yang boleh diikuti, dan ada juga yang akan dikerjakan atau dilakukan sendiri oleh siswa itu sendiri untuk mengembangkan dirinya, baik dalam ibadah, olahraga, atau dalam bidang keilmuan. Yang pertama yaitu murotal. Murotal itu membaca Al-Quran menggunakan dengan secara tahsin. Yang kedua, latihan pidato. Yang ketiga, sholat, yaitu sholat duha, sholat zuhur, dan sholat Jumat. Yang keempat, BTQ, yaitu bagi siswa yang belum mampu membaca Al-Quran. Kemudian tartil bagi siswa yang sudah mampu membaca Al-Quran. Kemudian tahfidz bagi siswa yang berkeinginan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kelima, SKUA, yaitu berkaitan dengan ibadah. Yang keenam, kunjungan ke perpustakaan. Siswa MTS Darul Hikmah diharapkan
mampu dan senang membaca segala buku dan diharapkan mau mengunjungi perpustakaan untuk menambah keilmuannya. Yang ketujuh berkaitan dengan ekstrakurikuler, yaitu pramuka. Seluruh siswa MTS Darul Hikmah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Kemudian yang kedelapan yaitu olahraga. Olahraga bisa memilih, bisa olahraga voli, bisa olahraga badminton, bisa futsal, dan yang lainnya. Kemudian yang kesembilan, bagi siswa yang memiliki kemampuan bisa mengikuti bimbingan olimpiade, yaitu IPA, matematika, dan IPS. Kemudian yang ke-10 KIR. Ke-11 PMR, Palang Merah Remaja. Yang ke-12 pembiasaan berbahasa. Siswa diharapkan selain bisa bahasa Indonesia juga mampu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian model KBM atau kegiatan belajar mengajar di MTS nanti, kalian ketika masa normal biasanya sudah masuk pintu gerbang madrasah dimulai jam 6:30. Setelah itu siswa masuk ke masjid untuk melakukan sholat duha, dilanjutkan dengan tahsin. Setelah dari masjid melaksanakan sholat duha, dilanjutkan masuk ke madrasah lagi, berjabat tangan dengan para guru di depan gerbang. Kemudian jam 7:10 seluruh siswa pada hari Senin dan Rabu melakukan pembiasaan bahasa di kelas. Kemudian untuk Kamis sampai Sabtu yaitu tartel, tahfidz, dan BTQ di kelas. Itu berakhir sampai jam 7:20. Setelah itu dilanjutkan kegiatan belajar mengajar di kelasnya, yaitu menempuh 15 pelajaran tadi sesuai dengan jadwalnya dalam jangka waktu setiap minggu 6 hari, Senin sampai Sabtu. Kemudian jam 1:15 seluruh siswa pulang. Khusus untuk hari Jumat, maka seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat di Masjid MTS, juga sholat zuhurnya. Kemudian selain kegiatan yang sebelumnya tadi, ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu dilaksanakan setiap hari Selasa jam ketiga dan jam keempat, yaitu PMR, KIR, Qiraah, olahraga, ataupun olimpiade. Sedangkan untuk ekstra pramuka yaitu setiap hari Kamis jam ke-7 dan ke-8 setelah sholat zuhur. Namun saat ini merupakan masa darurat karena masa pandemi. Maka dengan terpaksa kita tidak bisa melakukan KBM atau kegiatan belajar mengajar secara normal. Tapi ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu bisa dengan tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas ini kalau sudah diizinkan oleh pemerintah dan tidak pada masa PPKM. Untuk jadwalnya, seluruh siswa MTS Darul Hikmah akan masuk selama 3 hari secara bergantian dengan ketentuan masuknya hanya mulai dari jam 7 sampai jam 9.30 di dalam kelas tanpa istirahat. Jadi seluruh siswa langsung masuk kelas.
Kemudian yang kedua, sebelum masuk kelas, siswa harus mentaati protokol kesehatan, harus pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian dalam ruang kelas maksimal hanya berisi 15 siswa dengan ketentuan setiap satu meja satu siswa dengan menjaga jaraknya. Karena tidak ada istirahat, maka siswa juga dilarang untuk jajan. Kalau memang memerlukan, maka sebaiknya membawa bekal sendiri dari rumahnya. Tapi jika ada siswa yang sakit, lebih baik tidak usah masuk sekolah, tapi diizinkan untuk istirahat di rumah. Itu kalau KBM-nya atau kegiatan belajar mengajarnya secara tatap muka terbatas. Ini untuk jadwalnya, ya. Untuk jadwalnya tadi sudah disampaikan bahwa masuknya selama 3 hari dengan pembagian sebagai berikut. Untuk kelas 9A, B, C, D, dan 8O itu masuknya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jamnya jam 7 sampai setengah 10. Nah, sedangkan kelas 7A, B, C, kalian kelas 7 kan? Nah, itu nanti masuknya beserta dengan kelas 8AB, yaitu masuknya hanya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Lah, hari yang lainnya ngapain? Ya di rumah saja, belajar di rumah. Karena saat itu mungkin ada tugas dari Bapak Ibu guru yang nanti akan disampaikan dengan mengerjakan di rumah saja. Jadi tidak dikerjakan ketika hari masuk. Nah, waktunya untuk hari masuknya sama, yaitu kelas 7 jam 7 mulai, kemudian berakhirnya sampai jam 9.30. Nah, kemudian kalau dengan cara tatap muka kok tidak diizinkan atau memang oleh pemerintah belum diizinkan karena masa pandemi, maka dengan terpaksa pembelajarannya menggunakan sistem daring dalam jaringan atau online. Nah, untuk online-nya di MTS Darul Hikmah itu menggunakan aplikasi e-learning, yaitu yang bisa diakses melalui handphone yang bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Ya, saya diharapkan kalian memiliki HP, baik itu HP sendiri, orang tuanya, kakaknya, atau siapa saja. Yang penting kalian bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mengenai caranya, suatu saat nanti akan diberi sosialisasi cara menggunakannya seperti apa. Kemudian untuk jadwal daringnya atau online itu juga hanya selama 3 hari dengan jadwal sebagai berikut, yaitu kelas 9A, B, C, D, dan 8O itu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi untuk waktunya itu lebih panjang, mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Ya, jadi dibuka waktunya sepanjang hari dari mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Artinya kalian bisa membuka HP itu sewaktu-waktu asalkan mulai antara jam 7 sampai jam 5 sore. Kalau lebih dari itu, maka e-learning tidak bisa dibuka. Sedangkan kelas 7A, B, C, kalian kelas 7 kan? Nah, nanti juga bersamaan dengan kelas 8AB, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Mulainya sama, yaitu jam 7 sampai jam 5. Mengenai jadwal pelajarannya nanti akan disampaikan setelah matsama selesai. Sekian, terima kasih. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat.
Semoga pula kalian akan senang mengikuti kegiatan belajar mengajar di MTS ini. Saya selaku Waka Kurikulum mohon maaf jika memang ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.